warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Ma'wa STP. Saya guru SMK Negeri 2 Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Daljak Angkatan 3 tahun 2021. Pada mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati, kompetensi dasar 3.9 menerapkan pengolahan hasil sayuran, 4.9 memproduksi olahan sayuran. Materi pokok produksi olahan sayuran pada pembuatan keripik bayam. Pertemuan kedua kelas 11 semester ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, Ibu akan cek siapa yang tidak hadir hari ini. Berapa orang tidak hadir? 2 orang tidak hadir, Bu, tanpa keterangan. Iya, jadi tidak hadir 2 orang. Bagaimana kabarnya anakku sekalian, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi anakku tetap semangat untuk belajar meskipun pembelajaran kita masih tatap muka terbatas. Jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi seperti sekarang, hari ini kita akan praktik pembuatan keripik sayur. Dalam hal ini pembuatan keripik bayam. Jadi diharapkan anak-anakku sekalian banyak mengkonsumsi sayuran untuk melancarkan proses pencernaan tubuh kita. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Marwa. Yaitu macam-macam produk hasil olahan sayuran, peralatan produksi pengolahan sayuran, dan prinsip kerja pengolahan masing-masing produk olahan sayuran. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari materi-materi terkait pengolahan sayuran, prinsip pengolahan sayuran, peralatan pengolahan sayuran. Untuk hari ini kita kaitkan dengan materi tentang pengolahan sayuran. Dalam hal ini adalah pembuatan keripik bayam. Ibu ingatkan, menginstruksikan kepada anakku sekalian untuk menggunakan APD, alat pelindung diri. Dalam hal ini baju praktikumnya atau jas prakteknya digunakan sebentar, menggunakan masker, mencuci tangan untuk melaksanakan kegiatan praktikum sesuai prosedur dengan memperhatikan LKPD yang Ibu sudah bagikan. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama KD 3.9 menerapkan pengolahan sayuran. Jadi siswa diharapkan mampu menentukan karakteristik bahan dan hasil sayuran untuk satuan produksi dengan benar, menentukan macam-macam produk hasil olahan sayuran dengan tepat, menentukan peralatan produksi pengolahan sayuran, memilih pengemasan produk hasil sayuran, dan menyusun perencanaan usaha dan pemasaran untuk produk hasil olahan sayuran. Kemudian KD 4.9 atau KD keterampilan, yaitu memproduksi olahan sayuran, mengoperasikan peralatan produksi olahan sayuran. Dalam hal ini pembuatan keripik bayam dengan baik dan menurut SOP dan instruksi kerja. Yang kedua, memproduksi produk olahan sayuran. Dalam hal ini pembuatan keripik bayam dengan baik sesuai SOP dan instruksi kerja. Dan ketiga, merancang perencanaan usaha dan pemasaran produk olahan sayuran atau pembuatan keripik bayam dengan baik dan benar. Jadi perlu Ibu ingatkan bahwa dari tujuan pembelajaran ini itu kita kaitkan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi anak-anakku sekalian perlu memperhatikan cara memproduksi dengan baik supaya di kemudian hari kalian akan dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja, di mana dibutuhkan sebagai wirausaha yang baik. Selanjutnya, ini sebuah motivasi dari Bob Sadar
Dino, coba perhatikan anak-anakku sekalian. Ini menjadi inspirasi yang luar biasa untuk anak-anak menjadi wirausaha yang baik atau pengusaha sukses di masa depan. Indonesia punya satu pengusaha nyenter yang meski kini telah tiada, kesuksesannya tetap dapat memotivasi calon-calon pengusaha di seantero negeri. Siapa lagi kalau bukan almarhum Bob Sadino, pria yang masih disapa Koprok ini semasa hidupnya memang giat bekerja, mau memulai semuanya dari nol dan selalu belajar dari kegagalan. Meski terlahir dari keluarga yang berada dan memiliki harta warisan peninggalan orang tua, Bob muda tidak menghabiskan waktunya dengan pura-pura. Ia justru menghabiskan setengah harta warisannya untuk berkeliling dunia dan mencoba usaha apa saja sampai menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Apa saja kiat-kiat sukses ala Bob Sadino? 1. Jangan kebanyakan mikir. Kata Bob Sadino, orang pintar itu kebanyakan mikir, pikirannya banyak dan bercapek-capek melebar untuk sukses. Kita perlu fokus agar fokus kita perlu jadi orang bodoh. Artinya, ketika ada kesulitan, ya tidak usah mikir macam-macam, cukup pikirkan satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Sisanya, ya pikir nanti sambil jalan. 2. Bebaskan diri dari 3 belenggu: ketakutan, harapan, dan cara berpikir. Pertama, jadilah orang berani, jangan jadi pengecut. Kalau ada peluang, ambil saja, jangan takut dengan risiko. Kedua, jangan berharap terlalu banyak, namanya usaha pasti ada saat di mana kamu mengalami kegagalan, gak bisa langsung berhasil, wajarlah, sukses itu langkahnya panjang. Ketiga, berpikir itu harus, tapi gak usah diselimuti juga. Semakin sederhana cara berpikirmu, semakin mudah pula kamu menemukan solusi atas masalah yang ada. 3. Belajar dari apa saja yang ada di sekelilingmu. Belajar itu gak cuma dari sekolah dan universitas, justru tempat belajar yang paling efektif adalah di masyarakat. Tempat sehari-hari kita bergaul, karena disitulah kita dihadapkan pada kejadian yang tak terkira dan dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri. 4. Jangan takut dan jangan malu gagal. Kalau gagal, jangan malu sembunyi. Hadapi kegagalan dengan hati lapang dan pikiran terbuka, lalu segera introspeksi diri. Apa yang salah? Apa yang kurang? Perbaiki. Kalau sekali gagal kamu berhenti, ya sudah, berarti kamu akan gagal selamanya. Ingat, sukses itu ribuan proses trial and error. Itu tadi sebuah motivasi dari Bob Sadino. Dia adalah seorang pengusaha sukses. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat anak-anak sekalian. Jadi menjadi pengusaha harus betul-betul bisa menanggung risiko dan banyak belajar di tengah masyarakat. Jadi jangan terlalu banyak katanya berpikir, karena berpikir bisa menambah beban yang lain. Saya kira seperti itu. Sebelum kita lanjut, Ibu akan mengetahui kemampuan awal anak-anakku sekalian dulu melalui pretest. Jadi pretestnya secara lisan saja, Ibu kasih soal sebanyak 2 nomor. Yang pertama adalah soalnya, jelaskan karakteristik sayur bayam yang akan diolah menjadi keripik. Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan Nur Cahaya. Karakteristik sayur bayam yang akan diolah menjadi keripik adalah daun bayam segar, tidak busuk, tidak sobek, dan tidak usat. Iya, jawabannya sudah betul. Jadi karakteristik sayur bayam yang akan diolah menjadi keripik itu harus segar, tidak busuk, dan tidak sobek. Kemudian soal yang kedua, jelaskan kriteria keripik bayam yang diharapkan. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan, Marwa. Kriteria keripik bayam yang diharapkan adalah teksturnya renyah, rasanya enak dan gurih, warna kuning kecoklatan, dan aroma khas daun bayam. Ya, jadi insya Allah sebentar kita akan praktik pembuatan keripik bayam. Jadi sesuai yang disampaikan teman-teman bahwa keripik yang diharapkan itu adalah teksturnya renyah, rasanya enak dan gurih, beraroma khas daun bayam. Saya kira seperti itu. Coba perhatikan di atas di slide. Ini ada beberapa produk olahan dari sayuran. Coba perhatikan, ada yang tahu gambar pertama itu apa? Saya, Bu. Siapa? Ya, silahkan, Tiana. Gambar pertama. Gambar kedua. Silahkan. Apa namanya? Saus cabai. Kemudian gambar ketiga. Silahkan. Keripik sayuran. Jadi gambar ketiga
daun singkong. Gambar kelima, gambar apa Marwa? Keripik bayam. Ya, jadi gambar kelima ini adalah keripik bayam. Jadi insya Allah sebentar kita akan praktik. Salah satu dari olahan sayuran adalah keripik bayam. Jadi sebelum kita praktikum, coba perhatikan karakteristik bahan dasar untuk olahan sayuran. Jadi kita mulai dari saus tomat. Jadi harus tomatnya harus tua. Tingkat kematangannya itu matang di pohon, kemudian segar, tidak terserang penyakit. Selanjutnya karakteristik bahan dasar untuk saus cabai itu relatif sama dengan saus tomat, tidak digunakan biji buah, tidak perlu dibuang, kemudian ditambahkan cabai ke dalam produk. Kemudian karakteristik bahan dasar untuk keripik sayur biasanya digunakan adalah sayuran daun atau jamur, bentuknya baik atau utuh, tidak busuk dan tidak rusak. Jadi intinya di sini adalah sayuran segar. Kemudian karakteristik bahan dasar untuk keripik sayur yang menggunakan vacuum frying relatif sama dengan metode deep frying tadi, bahan tidak rusak, segar dan sebagainya. Kemudian perlu anak-anak sekalian perhatikan link untuk proses pengolahan bisa kalian buka di YouTube. Ada saus tomat, cara pembuatan saus tomat, cara pembuat saus sambal, pembuatan keripik bayam dan pembuatan jamur crispy. Kemudian ini adalah video pembuatan keripik bayam. Silakan. Ini campuran adonannya, jadi semua jenis tepung baik tepung beras atau tapioka, bumbunya dicampur jadi satu sampai merata. Jadi penyedap rasa bisa menggunakan Royco ataupun Masako. Kemudian ditambahkan bawang putih atau bawang merah juga boleh. Kemudian di blender, air yang digunakan bisa menggunakan air biasa, bisa juga menggunakan santan. Jadi kita sebentar menggunakan santan dalam bentuk cair ya, karena ada santan bubuk, ada santan cair. Kemudian daun bayam yang sudah dicuci bersih itu dimasukkan ke dalam adonan tepung tadi selembar-selembar. Begitu juga pada saat nanti penggorengan. Ini proses penggorengannya. Jadi yang pertama harus minyaknya dipanaskan. Setelah minyak panas baru dimasukkan bayam satu per satu. Jadi sesuai kapasitas wajan saja dengan sejumlah minyak yang digunakan. Jadi kalau minyaknya banyak, kapasitasnya besar, maka jumlah daun bayam yang dimasukkan bisa lebih banyak. Nah, kemudian setelah proses penggorengan dilakukan penirisan. Jadi gunanya adalah mengeluarkan sisa minyak yang ada pada keripik bayam yang sudah digoreng. Ditiriskan, didinginkan. Nah, ini sudah jadi keripik bayamnya. Jadi keripik bayam yang diharapkan seperti disampaikan tadi temannya itu yang renyah dan aromanya. Nah itu ya, jadi itu adalah video untuk pembuatan keripik bayam. Insyaallah sebentar kita lanjutkan dengan praktikum pembuatan keripik bayam. Jadi setelah keripik bayamnya sudah jadi, sudah dingin, maka dilanjutkan dengan pengemasan. Jadi kemasan yang digunakan untuk keripik bayam bisa menggunakan plastik dan aluminium foil ya, seperti itu. Kemudian pelabelan. Jadi setelah dikemas dilanjutkan dengan proses pelabelan. Jadi identitas produk yang ada pada label itu membuat nama produknya, misalnya keripik bayam, tanggal pembuatan, jumlah atau
atau berat kuantitas produk, komposisi. Jadi semua bahan yang digunakan pada pembuatan keripik bayam dicantumkan pada komposisi. Kemudian produsen, siapa yang memproduksi keripik bayam, misalnya diproduksi oleh SMK Negeri 2 Bulukumba, tanggal kadaluarsa harus ada dan keterangan halal, jadi ditulis di label kemasannya. Selanjutnya perencanaan usaha. Jadi setelah proses pengolahan sudah selesai, maka dilanjutkan perencanaan usaha. Itu biaya tetap harus diketahui, biaya tidak tetap, dan biaya produksi. Kemudian harus tahu menganalisis BC rasio. Rumusnya seperti di atas, seperti ini. Jadi BC rasio itu jika lebih besar dari 1, maka produk atau olahan kita atau usaha kita menguntungkan. Kalau sama dengan 1, itu usaha kita rugi. Kemudian kalau dia kurang dari 1, maka usaha kita juga rugi. Jadi yang diutamakan adalah BC rasio di atas 1. Selanjutnya pemasaran. Jadi analisa peluang pasar bisa dilakukan dengan survei langsung ke pasar tradisional ataupun pasar modern. Kemudian bertanya dan berdiskusi dengan pakar dan praktisi yang sudah berpengalaman di bidang usaha. Kemudian membuat sampel gratis untuk dibagikan kepada calon konsumen. Saya kira itu. Jadi ingatkan sebentar kita lanjutkan praktikum. Jadi anak-anakku sekalian memperhatikan LKPD-nya. Sebelum kita memulai praktikum, perlu Ibu sampaikan bahwa SOP praktikum perlu diperhatikan, mulai dari pakaian lab, penggunaan cincin. Yang pakai cincin dilepas cincinnya, gelang yang tangan silahkan dilepas. Itu untuk menerapkan SOP praktikum. Untuk selanjutnya silahkan menggunakan jas praktikumnya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi silakan diperhatikan LKPD-nya, langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat praktikum nanti. Praktikum masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 meminjam alat. Jadi ada bank alatnya. Kelompok 2, kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok punya alat.
produk keripik bayamnya apakah dia renyah, warnanya, rasa dan teksturnya. Silakan kelompok 1 dicicipi bagaimana rasanya. Jadi ini dikatakan renyah karena dia bunyi ya. Coba dicoba. Enak toh? Nah, selanjutnya kelompok 2. Silahkan dicoba produknya apakah dia renyah atau tidak. Oh, ini kurang renyah. Jadi silakan ditulis bagaimana hasilnya. Keripik bayamnya apakah dia renyah atau tidak renyah atau kurang renyah, rasanya bagaimana, kemudian warnanya bagaimana yang dihasilkan ya. Selanjutnya kelompok 3. Jadi kelompok 3 silakan dicicipi. Silakan dicicipi. Ini renyah. Kemudian diisi KPD-nya bagaimana hasil pengamatannya, apakah dia renyah, rasanya enak atau tidak, silakan diisi. Kemudian sebentar kita lanjut dengan diskusi hasil pengamatannya. Silakan. Saya kira itu tadi hasil praktikumnya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi masing-masing kelompok. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil pengamatan produk keripik bayam. Berdasarkan pengujian organoleptik dari keripik bayam diperoleh sebagai berikut: aroma khas daun bayam, warna kuning kecoklatan, rasa enak dan gurih, tekstur renyah. 1. Perencanaan usaha dari keripik bayam terdiri dari biaya tetap. Semua peralatan yang digunakan pada pembuatan keripik bayam diperoleh biaya penuntutan sebesar Rp451.862. Biaya tidak tetap yaitu semua bahan yang digunakan selama pembuatan keripik bayam untuk satu kali produksi sebesar Rp53.693. 1. Perhitungan HPP dan FC rasio yaitu biaya produksi, biaya tetap ditambah biaya tidak tetap yaitu Rp451.862 ditambah Rp53.693 sama dengan Rp505.555. 2. Keuntungan yang diinginkan 30% sama dengan Rp505.555 kali 30% sama dengan Rp151.667. 3. Harga jual per produk dengan perkiraan produk yang dihasilkan yaitu Rp5.500 per kemasan. HPP yaitu biaya produksi tambah keuntungan dibagi jumlah produk yaitu Rp505.555 ditambah Rp151.667 dibagi 125 sama dengan Rp5.257 dibulatkan menjadi Rp5.500. FC rasio yaitu harga jual dibagi biaya produksi sama dengan Rp657.222 dibagi Rp505.555 sama dengan 1,30 atau usaha keripik bayam ini layak dikembangkan karena FC rasio di atas 1. Metode pemasaran untuk produk keripik bayam dilakukan secara langsung oleh konsumen. 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum tentang pembuatan keripik bayam diperoleh: 1. Keripik bayam yang renyah, rasa enak dan gurih, aroma khas daun bayam, warna kuning kecoklatan. 2. Perencanaan usaha keripik bayam dinyatakan layak dikembangkan berdasarkan hasil analisis RC rasio diperoleh 1,3. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk bertanya oleh kelompok 1. Keripik bayam yang dihasilkan oleh kelompok 1 yaitu sudah sesuai dengan harapan umum. Namun, yang perlu kami tanyakan adalah di perencanaan usaha yaitu apakah biaya tetap tidak berpengaruh terhadap harga pokok penjualan karena tadi saya dengan langsung biaya produksi disebutkan. Silakan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban dari kelompok kami yaitu harga pokok penjualan itu diperoleh dari biaya produksi ditambah keuntungan, kemudian dibagi dengan jumlah produk, sementara biaya produksi itu hasil penjumlahannya dari biaya tetap dengan biaya tidak tetap. Jadi biaya tetap itu sangat besar pengaruhnya terhadap harga produksi ataupun harga pokok penjualan. Sudah jelas kelompok 3? Jelas. Ya, masih ada yang lain atau sudah jelas? Jelas. Jelas. Silakan kelompok 2. Hasil pengamatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Hasil pengamatan dari kelompok 2 yaitu berdasarkan pengujian organoleptik dari keripik bayam diperoleh sebagai berikut: aroma khas daun bayam, warna kecoklatan, rasa enak dan gurih, tekstur kurang renyah. Hasil diskusi, metode pemasaran untuk keripik bayam dilakukan secara langsung oleh konsumen. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum tentang pembuatan keripik bayam diperoleh: 1. Keripik bayam yang renyah, rasa enak dan gurih, aroma khas daun bayam, warna kecoklatan. Perencanaan usaha keripik bayam dinyatakan layak dikembangkan berdasarkan hasil analisis RC rasio diperoleh 1,3. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Kelompok 1 silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk bertanya. Baiklah, pertanyaan kami adalah: setelah kami mencoba keripik bayam yang dihasilkan oleh kelompok 2, teksturnya kurang renyah dan agak gosong. Mengapa demikian? Nah, itu pertanyaannya kelompok 1. Silakan kelompok 2 yang bisa menjawab. Fiana barangkali. Silakan dijawab pertanyaan kelompok 1. Jawaban dari kelompok kami yaitu, menurut hasil diskusi kelompok kami, keripik bayam yang kami hasilkan ada beberapa kurang renyah. Mungkin ini terjadi karena proses penggorengannya terlalu singkat, dan ada beberapa yang gosong. Ini disebabkan karena suhu penggorengan terlalu tinggi dan api kompornya terlalu besar sehingga menyebabkan gosong. Bagaimana kelompok 1 sudah diterima? Ibu. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 3. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil praktikumnya sebagai evaluasi dari Ibu bahwa Ibu memberikan penghargaan kepada kelompok 1. Ini adalah sebuah penghargaan yang bisa Ibu berikan sebagai cindera mata karena sudah mempresentasikan hasil praktikumnya dengan nilai yang lebih bagus. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan menyimpulkan materi praktikum kita hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Silakan, Nur Cahaya. Kesimpulan materi yang dapat kita ambil pada hari ini adalah: yang pertama, pada pengolahan hasil nabati terutama sayuran perlu diketahui karakteristik bahan sebelum dilakukan pengolahan. Yang kedua, pada pembuatan keripik bayam, karakteristik yang penting adalah sayur bayamnya harus segar, tidak busuk dan tidak rusak. Yang ketiga, karakteristik keripik bayam kriteria keripik bayam yang diharapkan adalah teksturnya renyah, aroma khas daun bayam, warna kuning kecoklatan dan rasa enak dan gurih.
Dan yang terakhir adalah mengetahui proses perencanaan usaha dan proses pemasaran dari produk olahan sayur, terutama pada praktikum hari ini, yaitu pembuatan keripik bayam. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Dalam hal ini diwakili oleh Nur Cahaya sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah terkait keripik bayam yang teksturnya renyah, rasanya enak dan gurih, dan warna kuning kecoklatan. Saya kira seperti itu. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan Ibu akan melakukan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian terkait praktikum pembuatan keripik bayam hari ini. Soalnya ada 2. Nomor 1, jelaskan karakteristik sayur bayam yang akan diolah menjadi keripik. Siapa yang bisa jawab? Ibu. Silakan. Karakteristik sayur bayam yang akan diolah menjadi keripik yaitu segar, tidak sobek, dan tidak rusak. Ya, jadi sayur bayamnya harus yang segar, tidak busuk atau tidak sobek. Soal kedua, jelaskan kriteria sayur keripik bayam yang diharapkan. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Kriteria keripik bayam yang diharapkan yaitu teksturnya renyah, rasanya enak dan gurih, warna kuning kecoklatan, dan aroma khas dan bayam. Ya, jadi jawabannya teksturnya renyah, aromanya khas daun bayam, warnanya kuning kecoklatan. Jadi saya kira jawabannya sudah benar. Selanjutnya, Ibu perlu mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang menjadi kendala dari anak-anak sekalian selama kita praktikum? Ada yang bisa bertanya? Apa kendala yang dihadapi? Silakan, Nur Cahaya. Pada saat penggorengan, guru kami tidak mampu mengontrol suhu pemanasan minyak, dan adonan tepung kami tidak bisa memperkirakan apakah terlalu gentar atau encer. Ada yang bisa jawab? Silakan, Marwa. Jawabannya adalah suhu pemanasan minyak goreng dapat dikontrol dengan mengejar putaran nyala kompor, apakah perlu dinaikkan atau dikurangi. Terus, adonan kental atau encer itu bisa dilihat pada saat mencelupkan daun bayam ke dalam adonan, serta perlu diperhatikan penambahan cairan santan yang digunakan apakah terlalu banyak atau kurang. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan selama proses penggorengan keripik bayam supaya tidak gosong, supaya hasilnya renyah. Itu perlu dikontrol adalah suhu pemanasan. Jadi perlu diputar setelan kompornya apakah dikurangi atau dinaikkan. Saya kira seperti itu ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu tetap mengingatkan untuk anak-anak sekalian untuk memotivasi diri, semangat belajarnya ditingkatkan dengan memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Insya Allah pada minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada KD 3.10, yaitu mengidentifikasi umbi-umbian untuk satuan produksi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati